Pak Surya. Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Banyak sekali yang marah, memaki, bahkan mengutuk ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Mereka itu lebih jengkel lagi karena Surya Paloh bukan hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga mengisyaratkan itu dengan sangat jelas bahwa Partai Nasdem secara resmi tidak akan terlibat dalam pengajuan hak angket. Dia menggunakan kalimat yang retoris, persatuan nasional di atas kepentingan pemilu. Dari pernyataan Surya Paloh yang mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, dan kemudian sikapnya soal hak angket, dia tidak terlalu salah. Kalau banyak yang menyimpulkan Surya Paloh bersama Nasdem akhirnya menyerah juga. Saya menyimak kemarahan yang luar biasa di media sosial dan menganggap Surya Paloh itu adalah pengkhianat. Ya, sama seperti halnya Prabowo ketika berkhianat meninggalkan para pendukungnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Jadi ada yang menyatakan bahwa Surya Paloh ini hanya memanfaatkan Anies untuk mengangkat elektabilitas Partai Nasdem, dan setelah pemilu usai, meskipun tidak terlalu berhasil sangat signifikan ya suara Nasdem, tapi tetap bertahan, ya kemudian ditinggalkan begitu saja. Padahal saya baca komentar juga banyak sekali orang yang pada waktu itu memilih Nasdem karena mengapresiasi pilihannya untuk melawan Jokowi dengan tetap mengusung Anies Baswedan. Nah sekarang itu pujian-pujian itu hilang berganti dengan caci maki. Karena sebab pada saat bersamaan ini ketika Surya Paloh melakukan itu kan tim Amin itu sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan juga rencana pengajuan hak angket ini dianggap merupakan celah yang diharapkan oleh para pendukung Amin untuk membatalkan hasil pemilu dan memakzulkan Jokowi yang sekarang ini sudah dinobatkan sebagai aktor utama dalam berbagai kecurangan pada Pilpres 2024. Salah satu ekspresi kemarahan pendukung Amin itu adalah adanya peristiwa bendera Nasdem di markas Amin di Jalan Diponegoro nomor 10 itu diturunkan ya oleh salah seorang pendukung Amin, tapi kemudian tak lama kemudian itu bendera itu sudah dikembalikan lagi. Sinyal bahwa Surya Paloh menyerah itu makin tegas ketika Jumat siang Prabowo Subianto mendatangi markas Partai Nasdem di Nasdem Tower kawasan Gondangdia, Jakarta. Prabowo itu disambut oleh Surya Paloh bersama para petinggi Nasdem di anak tangga yang di ujung anak tangga, jadi di dekat mobilnya ketika dia tiba. Nah, anak tangganya dilapisi dengan karpet merah. Ini simbol penghormatan sekaligus penerimaan sepenuhnya terhadap Prabowo sebagai seorang presiden yang terpilih. Dalam sambutannya itu Surya Paloh kembali mengulang ucapan selamat sebagai presiden terpilih, dan dia juga mengungkit hubungan persahabatan keduanya selama 40 tahun terakhir. Artinya ya wajar kalau kemudian mereka bersatu lagi, namanya juga sahabat lama. Saudara rekan-rekan pers yang saya hormati. Sana cuy, audionya cuy. Pada siang hari ini. Audionya di situ. Situ. Saya dan seluruh fungsionaris Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara
hubungan personal kami berdua kurang lebih 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah bina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama menginginkan kehadiran kami berdua dan beserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan negara kehidupan kebangsaan. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Prabowo tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dari ucapan Surya Paloh tadi sesungguhnya sudah clear ya bahwa Surya Paloh bersama Nasdem tidak akan mengusik lagi keterpilihan Prabowo Gibran baik melalui Mahkamah Konstitusi apalagi hak angket. Kalau toh Nasdem seperti dikatakan oleh Anies Baswedan masih mengirimkan tim pengacaranya sebagai bagian dari tim hukum Amin, ya saya kira ini semacam apa ya, basa-basi, semacam fatsun politik loh, karena sampai sekarang karena secara resmi koalisi perubahan itu belum bubar gitu. Nah setelah kemudian menyatakan memberikan ucapan selamat, tentu saja pertanyaan berikutnya itu apakah Surya Paloh itu melakukan itu tanpa ada pretensi apapun, tanpa ada imbalan apapun, apakah kemudian Surya Paloh bersama Nasdem itu akan segera bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sambil bercanda dan terkesan sambil lalu, Prabowo Subianto itu ketika ditanya wartawan, dia menyatakan bahwa dia selalu menawari dan mengajak Surya Paloh. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya, iya. Ya, oke ya. Baik. Jadi saya pikir sudah clear ya, nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa bab perlawanan Surya Paloh terhadap hasil Pilpres bersama Timnas Amin itu sesungguhnya sudah tutup buku. Surya Paloh bahkan bersiap-siap membuka lembaran baru bersama pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan Jokowi. Sampai saat ini seperti itulah stigmanya. Entah nanti kalau kemudian Prabowo bisa menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari taktik, bagian dari siasah dia, sampai dia kemudian nanti ditetapkan dan dilantik menjadi seorang presiden. Sikap Surya ketika ditanya soal kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, waktu setelah bertemu dengan Prabowo itu dia menyatakan 50-50 gitu, dan dia masih melihat bagaimana ke depannya. Sikap ini sih lebih maju ya dari sebelumnya ketika dia menyatakan hal itu. Kata dia waktu itu dia menyatakan bukan merupakan prioritas. Jadi yang paling penting adalah persatuan nasional. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, mengapa Surya Paloh kok akhirnya menyerah juga? Padahal Nasdem ini adalah partai yang pertama kali mengusung Anies, dan konsekuensi yang harus dibayar itu sangat-sangat mahal. Dua menteri Nasdem ini masuk penjara. Yang pertama adalah Menkominfo Johnny G. Plate karena terlibat dalam kasus BTS, korupsi pengadaan BTS, dan yang kedua Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, ini gratifikasi dan juga korupsi dalam jual beli jabatan di Kementerian Pertanian.
Selain itu bisnisnya Surya Paloh juga dikabarkan babak belur. Ya memang begitulah kalau di Indonesia ini memang banyak sekali masih bisnis-bisnis yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Karena itu menjelaskan mengapa banyak sekali para politisi, apalagi politisi yang juga pengusaha, yang mereka selalu berusaha untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, kendati babak belur, waktu itu Surya Paloh tetap konsisten, ya, dia tetap jalan terus mengusung Anies Baswedan. Nah, ini dia dibujuk, bahkan diancam berkali-kali oleh Jokowi, dia tetap bergeming. Jokowi juga tampaknya nggak kenal lelah untuk membujuk Surya Paloh ini, karena setelah Pilpres itu ya pada tanggal 18 Februari 2024 atau 4 hari setelah hari pencoblosan, dan paslon 02 itu sudah mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hitung cepat dari lembaga survei, itu ternyata Surya Paloh kembali bertemu dengan Jokowi. Dan pada waktu itu Istana mengklaim bahwa pertemuan itu merupakan permintaan dari Surya Paloh. Dan pada waktu itu orang menyatakan, wah, Surya Paloh udah masuk angin. Tapi belakangan soal ini kemudian dibantah oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah atas permintaan dari Jokowi. Jadi ini Jokowi yang meminta bertemu Surya Paloh, dan kemudian pengamat menyebutnya ini sebagai upaya untuk pengembosan hak angket. Jadi ini adalah upaya Jokowi untuk memecah belah soliditas koalisi 01 dan sekaligus menggembosi hak angket. Tak lama setelah itu melalui Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, itu Nasdem menegaskan bahwa mereka tetap konsisten mengajukan hak angket. Bahkan kemudian Sekjen ini mengundang tepatnya Sekjen PKS dan PKB ke Nasdem Tower, dan mereka menyatakan akan mengajukan hak angket dan tidak akan menunggu PDIP. Ini beda sikap sebelumnya, karena seperti dikatakan Surya Paloh bahwa mereka itu menunggu inisiatif dari menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai inisiator dan sekaligus partai yang terbesar begitu. Tapi rupanya kemudian mereka kompak, koalisi perubahan menyatakan akan mengajukan angket. Nah, dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, padahal secara formal sesungguhnya keduanya belum resmi terpilih, karena sesungguhnya tahapannya itu kan harus menunggu terlebih dahulu putusan MK, ya baru kemudian boleh disebut sebagai presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih. Maka Surya Paloh ini sesungguhnya secara langsung dan terbuka memberi legitimasi politik kepada kemenangan Prabowo Gibran, sekaligus juga sebagai vonis mati terhadap hak angket. Tidak mungkin hak angket bergulir hanya dengan dukungan dari fraksi PKS dan fraksi PKB. Sementara pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono juga sudah mengikuti langkah Surya Paloh dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Artinya ini dari sisi 01 sudah gembes, udah kempes ini Nasdemnya, tinggal PKS dan PKB, dan sementara dari paslon 03 ya tinggal PDIP. Padahal PDIP sendiri juga tampak sekali sangat ragu-ragu, maju mundur soal hak angket ini, dan sampai hari ini kita tidak mendengar sikap resmi dari sang Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi ya sangat wajar bila Prabowo sangat bergembira dan sangat berterima kasih. Karena itu dia langsung menyebut bola dengan mendatangi markas Nasdem, menemui Surya Paloh dan mengucapkan terima kasihnya. Surya Paloh bagi Prabowo ini saya kira menjadi semacam game changer ya, yang memberikan kepastian pasca Pilpres 2024, dan dipastikan dia tidak akan diutak-utik oleh kekuatan politik di parlemen. Tinggal ya Mahkamah Konstitusi yang saya kira sampai sekarang pun kita tetap harus memberikan ruang bahwa Mahkamah Konstitusi masih mungkin dimainkan gitu ya. Dengan munculnya berbagai fakta kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, Prabowo kan pasti sangat paham hak angket itu bila sampai bergulir di DPR itu bisa menjadi bola liar. Tidak hanya memakzulkan Jokowi tapi juga membatalkan hasil pemilu. Nah, itu artinya mimpi Prabowo menjadi presiden yang sekarang ini sudah di depan mata itu ya bisa batal, padahal ini kan dia merupakan pemilu atau pilpres yang keempat ya. 3 kali menjadi calon presiden dan 1 kali menjadi wakil presiden. Jadi upaya dia yang berdarah-darah susah payah dan menunggu beberapa 20 tahun itu tiba-tiba saja bisa berantakan karena kalau sampai itu hak angket bergulir. Saya kira itu yang menyebabkan kenapa kemudian Prabowo ya sangat-sangat berterima kasih. Tapi pertanyaannya kemudian apa motivasi dari Surya Paloh kok kemudian di ujung
permainan begini tiba-tiba saja melemah dan kemudian sampai bersedia dicap sebagai pengkhianat oleh para pendukung Amin. Penjelasan yang paling mudah saya kira ya kita dengan menggunakan analisis situasi politik saat ini, terjadinya perubahan situasi politik ini, dan siapa Surya Paloh, latar belakangnya seperti apa Surya Paloh ini. Sebab kalau lihat sikap Surya Paloh yang terus melawan sejak masih Orde Baru, dan kemudian juga berlanjut sekarang ini dengan pemerintahan Jokowi yang juga didukung dia, itu agak mengejutkan kalau kemudian dia tiba-tiba melemah begitu saja. Surya Paloh ini kan sejatinya sama seperti Prabowo adalah kader Golkar. Dan kader Golkar itu doktrinnya di Golkar itu adalah kekaryaan. Ini yang sering menjadi justifikasi kenapa Golkar itu selalu berada dalam pemerintahan. Meskipun mereka kalah mengusung jagonya, tapi akhirnya mereka pasti bergabung dalam pemerintahan. Alasannya ini agar bisa berkarya, ya mereka harus berada dalam pemerintahan. Nah, Nasdem ini kan didirikan tanggal 11 November 2011. Artinya karir politik mereka itu, ya pertama kali kan mereka baru ikut pemilu pada pemilu 2014 dan kemudian sudah masuk menjadi bagian dari partai-partai pemenang bersama dengan pemerintahan Jokowi, dan pada periode pertama waktu itu bersama Yusuf Kala, dan berlanjut dengan pemerintahan Jokowi selama bersama dengan Ma'ruf Amin. Jadi selama 10 tahun terakhir ini pengalaman Nasdem ya berada di koalisi pemerintah. Jadi sejarahnya Nasdem itu juga belum pernah menjadi oposisi. Ini kalau kemudian merujuk pada Golkar yang Pak Surya Paloh pernah lama di situ, ya tidak pernah jadi oposisi juga. Jadi mereka ini, Nasdem maksud saya, menjadi oposisi itu hanya sebentar. Sejak mendeklarasikan Anies pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi berapa lama ini? Menjadi oposisi nggak sampai 1,5 tahun ya. Ini nggak sampai 1,5 tahun jadi oposisi saja mereka sudah babak belur. Alasan kedua, Surya Paloh ini bagaimanapun juga dia adalah selain politisi juga seorang pengusaha. Kalau sebagai seorang pengusaha, apalagi di Indonesia ini doktrinnya memang nggak boleh jadi oposisi ya. Kalau jadi oposisi dipastikan bisnisnya akan berantakan ya. Kalau toh bisa dicari-cari lah oleh pemerintah apapun. Kalau toh misalnya bisnisnya tetap lancar karena tidak tergantung pada pemerintah, ya bisa dicari-cari misalnya pajaknya, apakah dia bayar pajak atau tidak. Pokoknya selama menjadi oposisi itu untuk seorang pengusaha apalagi di Indonesia ini nggak akan aman. Ketiga, ya ini yang saya kira penting juga kita bahas adalah yang menawari bergabung ke pemerintahan itu kan Prabowo bukannya Jokowi. Kalkulasinya jelas ya. Kalau waktu kemarin dia bertemu dengan Jokowi itu yang tanggal 18 Februari kan dikabarkan dia ditawari juga bergabung, Nasdem itu ditawari bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan yang nawari Jokowi bukan Prabowo. Dan kan tidak ada jaminan bahwa Prabowo juga akan menerima opsi yang ditawarkan oleh Jokowi. Karena bagaimanapun nanti dia presidennya, masa Jokowi yang menawarkan kabinet ke partai-partai lain. Jadi Surya Paloh ketika bertemu dengan Jokowi pada waktu itu dia sudah tahu bahwa Jokowi kan kekuasaannya akan berakhir bulan Oktober. Maka ya nggak ada gunanya negosiasi dengan Jokowi. Yang lebih benar ya nego dengan presiden terpilih, bukan dengan outgoing presiden. Ya, ini jadi negonya dengan Prabowo, bukan dengan Jokowi. Sebagai mantan kader Golkar, saya yakin Surya Paloh juga pasti dapat info bahwa upaya Jokowi untuk mengambil alih Golkar dan terus cawe-cawe di pemerintahan dengan cara membentuk koalisi semi permanen dan dia menjadi ketua koalisinya itu dipastikan sekarang ini sudah berantakan. Jadi kendati hubungan antara Surya Paloh dan Prabowo selama 40 tahun yang disebut tadi itu pasang surut naik turun gitu, dan tapi seperti dikatakan dalam pertemuan keduanya kan menyatakan bahwa mereka itu sudah mulai sama-sama tua dan menjadi lebih arif gitu. Jadi mereka lebih menyingkirkan kepentingan personal untuk kepentingannya lebih gede lagi gitu ya, lebih besar lagi. Jadi saya kira bahasanya ini antara Surya Paloh dengan Prabowo ini lebih nyambung gitu. Dan apalagi kalau nanti ada Golkar di pemerintahan sebagai partai yang terbesar, ya ini semacam reuni di antara para kader Golkar. Jadi mereka ini ya bisa bicara dengan posisi yang setara bahkan senada. Jadi saya kira itu pilihannya. Kenapa kemudian Surya Paloh tampaknya sekarang sudah mulai masuk angin, begitu menyebutnya, mulai melemah, dan kelihatannya benar seperti yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming bahwa
akan ada lebih dari satu partai ya di luar koalisi 02 yang akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi itu masih menunggu nanti ya bulan Oktober, karena seperti dikatakan oleh Anies sampai sekarang ini kan itu masih spekulatif ya soal pemerintahan baru itu. Semuanya bisa terjadi, masih ada waktu tersisa. Sekarang ini 7 bulan untuk menuju nanti Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.